Waduh, kok seperti ini ya? Satu, di tikungan. Jadi saya biasa nggak suka minimarket titiknya di tikungan agak melengkung gitu loh jalannya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol salah satu pengalaman pahit waktu membuka minimarket. Apa itu? Nah, nanti teman-teman bisa simpulkan ya di akhir video. Jadi ini kejadiannya tahun 2018. Ini tidak berkaitan dengan lokasi, tapi berkaitan dengan hal lain. 2018 itu saya ditawarin salah satu member komunitas Pipo. Kita kan ada member komunitas Pipo ya. Dia nawarin, Pak Pipo, ini ada lokasi nih, bagus buat minimarket. Nah, terus saya tanya, nah, kenapa Bapak nggak buat sendiri aja? Oh, saya ada ngajuin dua, Pak. Dan dua-duanya disetujuin sama franchisor. Saya cuma punya modal satu aja dan memang planningnya cuma satu. Yang satu buat Pak Pipo dah. Terus saya tanya, harganya berapa? 350 juta. Itu di Jawa Timur, di satu kota di Jawa Timur. 350 ya? Lumayan juga ya, 210 meter luasnya tanahnya. Cukup lah untuk minimarket walaupun pas-pasan tapi cukup. Terus saya mikir, oke, saya cek dulu ke franchisor. Nah, terus saya cek ke franchisor, saya tanya, kan saya males juga ke Jawa Timur, jauh ya. Terus dia bilang, yo lokasinya si Pak Bapak itu bagus sih Pak. Kita udah 2 tahun nyari-nyari di situ nggak dapet-dapet. Dia bisa dapet Pak, luar biasa daerahnya. Wah, karena sudah tahu bagus, saya bilang, oke Pak, saya ambil lokasinya. Saya gantiin. Oh boleh Pak. Nah, terus kapan Pak Pipo mau ke sini? Mau lihat lokasinya? Saya bilang, enggak lah Pak, nggak usah lihat lokasi dah. Saya pikir dengan rumus saya, angka ini cukup. Nah, mengenai rumus, nanti teman-teman baca aja di buku ini saya pernah jelasin. Menurut hitungan saya, ini angkanya cukup aman. Harga 350, saya nggak perlu berangkat ke sana, toh franchisor sudah oke gitu loh. Ya udah, terus dia juga heran juga yang jual. Nggak lihat Pak Pipo? Enggak, tenang. Udah, nanti Senin saya ke sana lah. Kan Sabtu Minggu saya ngajar di Surabaya. Saya janji Senin nanti saya lihat lokasinya sekalian langsung saya bayar 350 juta. Karena kan masih di bawah budget saya. Nah, terus Seninnya setelah selesai ngajar, Sabtu Minggu saya ngajar di Surabaya, Seninnya ke lokasi itu. Lokasi itu mungkin sekitar 1-2 jam dari Surabaya. Begitu ngeliat lokasinya kaget saya. Waduh, kok seperti ini ya? Satu, di tikungan. Jadi saya biasa nggak suka minimarket titiknya di tikungan agak melengkung gitu loh jalannya. Bukan tikungan tapi agak melengkung. Karena saya nggak sukanya kan berarti orang kalau mau berhenti repot gitu loh. Di tikungan-tikungan seperti itu tuh repot. Lebih enak jalan lurus ya kan. Kedua, saya lihat belakangnya sungai. Sungai gede. Jadi cuma ada rumah mungkin ya 3 atau 4 rumah tipis gitu doang. Terus ada sungai gede. Jadi nggak mungkin ada penduduk ya kan. Seberangnya ada saluran irigasi. Waduh, nggak ada orang juga dong. Nggak ada orang yang tinggal di atas saluran irigasi kan. Saya bilang ke franchisor. Waktu itu temannya orang franchisor nemenin kita juga lihat lokasinya. Saya bilang, Pak, ini kok milih lokasi kayak gini sih Pak? Titiknya nggak ideal sekali. Terus franchisor jawab, iya Pak, titik itu udah disetujuin. Dan itu sudah titik terbaik. Karena kalau nggak di situ, nggak ada titik lagi. Itu kenapa nggak di seberangnya? Seberangnya ada saluran irigasi, nggak bisa dibangun. Kenapa nggak sebelahnya? Sebelahnya sudah kelewatan dari titik yang kita mau. Jadi dia itu di seberang posisinya ini, titiknya ini seberangnya ada jembatan, terus ada perkampungan padat gitu loh. Nah, franchisor pengen nangkep orang-orang di perkampungannya itu. Jadi taruh di seberangnya. Kalau geser, sudah kelewatan mereka kan kotanya di sini, kotanya di sebelah kanan. Nah, pemukimannya di depan sini. Nah, kalau kita geser ke kiri, itu udah kelewatan. Orang dari kota udah masuk ke pemukiman, udah kelewatan. Tokonya jelek. Nah, makanya dia ngambil yang pas di pertigaan lurus tusuk satenya dari perkampungan itu. Terus saya bilang, kenapa nggak di mulut kampung sekalian, Pak? Nggak bisa kan, Pak? Itu kan ada saluran irigasi. Saluran irigasinya mungkin ya sekitar berapa ya? Mungkin 5-10 meter sih. Memang gede sih. Mungkin itu saluran irigasi primer gitu ya, besar. Jadi nggak bisa. Jadi ini sudah titik terbaik, Pak. Waduh, saya ngeri juga ya. Tapi kan udah terlanjur komit, ya sudah. Komit, bayar ya. Langsung ke notaris, tanda tangan dengan penjual.
350 juta, kemudian saya bangun minimarket. Minimarketnya perlu 800 juta, all in itu semua, franchise fee, pembangunan, peralatan, izin, kurang lebih 800 lah. Kredit, saya waktu itu dikasih kredit 925 saya kalau nggak salah. Jadi pembangunannya 800 tapi dibiayai 925. Akhirnya buka dan penjualan bagus, tapi teman-teman ada masalah. Apa itu? Profitnya nggak bisa maksimal, teman-teman. Kaget saya. Kok nggak maksimal ya? Padahal sebelum saya cek, sebelum buka sudah saya cek kan, sebelum saya beli sudah saya cek UMR di situ berapa. Biasa UMR ini sangat berpengaruh teman-teman, karena itu bisa menghabiskan 50% dari gross margin. Jadi sensitif sekali minimarket itu terhadap perkembangan UMR ya. Terasa sekali, saya masih ingat 2013 UMR itu naik 40%. Wah, akibatnya minimarket gini semua. Karena ya itu tadi 50% dari profit itu habis untuk gaji, terutama daerah-daerah UMR tinggi ya, yang di atas 4 juta. Kalau di daerah-daerah yang UMR-nya belum terlalu tinggi, mungkin yang 2, 2, itu profit masih cukup sehat. Lumayan loh selisih, misalnya UMR satu daerah 2 juta, tapi yang tertinggi mungkin Jabodetabek ya, bisa sampai 5, kan selisih 3 juta. Karyawannya 5 orang, satu toko, itu kan selisih 15 juta. Sebulan. Setahun 180 juta. Plus THR ya, mungkin 200 juta. Plus BPJS, plus kompensasi, segala macam. Lumayan loh, selisih setahun bisa 200 juta lebih. 5 tahun 1 miliar. Nah, balik lagi, jadi saya biasanya lebih senang cari daerah yang UMR rendah, kecuali kalau daerah-daerah UMR tinggi, saya benar-benar akan sangat berhati-hati. Benar-benar titiknya harus bagus. Nah, titik yang tadi yang saya cerita, yang di belakangnya ada sungai, yang direkomendasiin dari member Pipo tadi, saya sebelum berangkat itu saya udah ngecek UMR kota itu. Cuma 2 jutaan. Wah, saya udah santai, nggak usah lihat lokasi dah. Lokasi segitu-gitu aja paling ya dapat masih oke lah. Ternyata begitu sudah buka baru sadar, baru lihat, ternyata daerah situ UMR-nya tinggi sekali, bahkan 4 juta lebih. Kok bisa ya? Padahal saya sudah ngecek loh, saya bilang. Saya lihat lagi, ternyata daerah ini teman-teman. Ada satu yang asumsi yang saya salah asumsi, yaitu asumsi bahwa saya waktu itu mikir, saya ngecek kotanya. Ternyata yang harus di titiknya itu bukan di kota, tapi di kabupaten. Jadi daerah ini lucu, unik. Kotanya UMR-nya lebih rendah daripada kabupatennya. Nah, ini daerah ini yang unik nih. Ternyata ada loh daerah yang kabupatennya UMR-nya lebih tinggi daripada kotanya. Nah, di Jawa Timur, teman-teman pasti tahu lah daerahnya mana. Karena kabupatennya banyak pabrik, setelah saya lihat, ya, sementara kotanya mungkin nggak terlalu banyak pabrik, sehingga dia pilih UMR-nya daerah yang seperti itu. Akibatnya UMR-nya tinggi, tokonya profit ya biasa-biasa. Nggak jelek, oke, saya masih oke lah. Mungkin bukan toko yang terbaik saya, tapi sedikit di bawah rata-rata. Dan gak enaknya lagi karena kira-kira 2-3 kilo dari situ sudah masuk kabupaten lain. Dan UMR-nya jomplang sekali. Di tempat saya 4 juta, di UMR yang sini 2 jutaan. Sehingga sayang sekali, mestinya saya geser sedikit. 2-3 kilo sudah dapat UMR beda. Nah, itu pengalaman teman-teman ketika memiliki minimarket. Di minimarket, UMR itu sangat berpengaruh. Makanya teman-teman kalau ada member komunitas Pipo mau buka di Jabodetabek, saya selalu ngomong hati-hati loh ya. Saya sendiri juga hati-hati ketika masuk ke daerah-daerah UMR tinggi, karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, UMR itu gaji karyawan itu bisa 50% bahkan lebih dari gross margin. Untuk toko-toko yang penjualannya kecil, itu gross marginnya misal gross margin 17% misalnya. Gaji karyawan itu bisa sampai 11-12%, separuh lebih. Jadi harus benar-benar tepat memilih. Kalau daerah UMR nggak terlalu tinggi, yang 2 jutaan, itu agak santai ya kan, nggak terlalu stres.
tokonya agak meleset-meleset sedikit penjualannya ya oke lah, resiko rendah. Tapi untuk teman-teman yang di daerah UMR tinggi, memang harus benar-benar tepat ketika memilih lokasi. Nah, itu pelajaran yang paling penting teman-teman. Kalau teman-teman berminat buka minimarket, mau di daerah yang UMR tinggi, yang di atas 4 juta, harus benar-benar tepat supaya tidak meleset. Saya sempat bahas juga di buku Pengodo saya, teman-teman nanti juga bisa baca-baca di buku ini. Oke, semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.